Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kembali bersama kami Ana Channel. Di sini kita akan membaca ada satu hadis tentang bakti berbuat baik kepada orang tua kita, yang dimana apabila kita berbakti kepada orang tua kita, niscaya membuahkan sifat yang baik pula kepada anak keturunan kita. Langsung saja kita masuki. Bismillahirrahmanirrahim. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum, rawahu Tabrani. Berbuat baiklah kalian, baktilah kalian kepada orang tua kamu, niscaya berbuat baik pula anak-anak kamu, dan jaga diri oleh kamu, peliharalah diri kamu, niscaya menjaga pula, memelihara pula anak perempuan kamu. Makna arti daripada birru aba'akum tabirrukum abnakum, bisalah secara mantuk kepada orang yang berbuat baik kepada orang tua, sama ada gurunya ataupun ibu bapaknya ataupun mertuanya, karena muridnya atau anaknya atau minantunya akan berbuat baik pula kepadanya. Apabila kita berbuat kepada orang tua, maupun itu guru ataupun ibu bapak kita ataupun mertua kita, niscaya murid kita, anak kita, menantu kita, semua tentang kita, niscaya akan berbuat baik pula kepada kita. Kama tadinu tudanu kama taf'alu tuf'alu. Sebagaimana apabila kita berbuat baik, niscaya kita pun akan diperlakukan baik pula. Apabila kita berbuat jahat, niscaya kita pun nanti akan diperlakukan jahat pula. Dan inzar secara mafhum kepada orang yang durhaka kepada mereka, karena furuknya akan durhaka pula kepadanya. Maka nafil aba kana fil abna. Sifat akhlak yang ada di dalam diri seorang ayah, seorang bapak, itu nanti akan timbul di dalam diri seorang anak. Karena di dalam istilah disebutkan, buah itu tidak akan jauh jatuh daripada pohonnya. Kalau seorang ayah, seorang orang tua itu akan selalu senantiasa berbuat baik, sedikit banyaknya pun anaknya pun akan berbuat baik pula. Sebaliknya, kalau orang tua itu sifatnya tercela, sedikit banyaknya pun anaknya pun nanti akan berbuat tercela juga, maupun itu sifat, perbuatan maupun perkataan apapun yang ada di diri seorang ayah, nanti acak akan timbul di dalam diri anaknya. Anaknya dipelihara, dijaga oleh Allah itu dengan sebab taat baiknya seorang ayah kepada dirinya sendiri. Birun artinya kebaikan yang disampaikan kepada orang lain, sama ada dengan perkataan baik lagi mulia, termasuk mendoakan keampunan orang tua. Karena di dalam perkataan sahabat, tarkut doa lil walidain yudayyikul aish alal waladi. Tidak mendoakan kepada orang tua itu akan menyempitkan penghidupan terhadap seorang anak.
Apabila kita tidak mendoakan kepada orang tua kita, itu akan melemahkan rezeki kita, akan menyempitkan kehidupan kita. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan kepada orang tua kita setelah salat 5 waktu. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan perbuatan yang menyenangkan mereka, termasuk menziarahi mereka. Az-ziyarah lil walidain afdalu min salatin nawafil. Ziarah, datang kepada orang tua, maupun orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, itu lebih banyak pahalanya, lebih afdal daripada salat sunnah. Kita berapa banyak salat sunnah, itu lebih afdal, lebih mulia kita menziarahi kepada orang tua kita. Bahkan memelihara mereka. Irhamu aba'akum kama rahimu anfusakum. Pelihara, sayangi akan orang tua kamu sebagaimana mereka menyayangi diri kamu. Atau dengan harta, seperti memberikan nafkah kepada mereka, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Disebutkan di dalam hadis, inna atyaba ma yaqulur rajul min kasbihi wa inna waladihi min kasbihi, bahwasanya paling bagus harta adalah harta yang dimiliki oleh seorang laki-laki daripada usahanya sendiri, dan sepaling bagus harta yang dimiliki oleh seorang anak adalah daripada usahanya pun sendiri. Maka janganlah orang tua melaknat, mencela kepada anaknya, sebab anak itu durhaka. Barangkali boleh jadi durhaka anak tersebut kepada kita itu disebabkan karena orang tuanya sendiri, seperti orang tuanya pernah durhaka kepada orang tuanya dulu. Kita jangan mencela, mencaci maki anak kita itu, tetapi kita hendaklah merenungkan barangkali kita pernah durhaka kepada orang tua kita sendiri. Wa qala ba'dul hukama man 'asa walidayhi lam yara surura min waladihi. Di dalam perkataan sebahagian ulama ahli hikmah, barang siapa yang durhaka, berani kepada orang tuanya, niscaya dia tidak akan melihat kebahagiaan pada anaknya nanti. Yang kedua, kita dianjurkan jangan mencela, melaknat kepada anak kita. Barangkali orang tua ataupun kita tiada pernah mendidik ilmu agama kepada anak kita. Selama kita hidup tidak pernah mendidik ilmu agama, pendidikan kepada anak kita. Al-irsu bil ilmi khairun minal irsi bil mal, li'annal ilma yabqa wal mal yafna. Mewariskan ilmu kepada anak itu lebih bagus daripada mewariskan harta, karena bahwasanya ilmu itu akan kekal, akan mendidik, menjaga, sedangkan harta itu akan habis, sedikit maupun banyaknya. Barangkali
ini kita tidak mendidik ilmu agama kepada anak kita. Yang ketiga, kita jangan melaknat, mencaci kepada anak. Barangkali kita memanggil anak-anak kita dengan panggilan yang jahat, apakah lagi waktu kita marah, dan sebutan bodoh. Da'watul walidah 'alal walid mustajabatun wa du'aul walid ka du'ail wali. Doa seorang ibu atas anaknya itu dikabulkan oleh Allah, dan doa orang tua itu seperti doa para wali. Di dalam hadis Nabi disebutkan salah satu da'watin mustajabatin. Kata Nabi ada 3 doa orang yang dikabulkan. Yang pertama, da'watul mazlumah, doa orang yang dizalim. Apabila dia berdoa pasti Allah kabulkan. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang musafir, orang yang bepergian. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doa orang tua kepada anaknya. Jadi janganlah kita mencela dengan sebutan yang tidak bagus seperti bodoh. Disebutkan apabila kita menghina, melaknat anak kita dengan ucapan yang bodoh 40 kali, niscaya anak itu akan menjadi orang yang bodoh, akan dikabulkan oleh Allah. Al-bala muwakkal bil mantik. Bala itu tergantung dengan ucapan. Kalau kita ucapi anak kita dengan perkataan yang jelek, yang jahat, niscaya dia akan menjadi orang yang jelek, yang jahat. Apabila kita senantiasa kita sebut-sebut dengan orang yang baik, orang yang beruntung, niscaya dia akan menjadi orang yang beruntung. Yang keempat, anjuran kita jangan melaknat kepada anak kita. Barangkali kita memberi makanan yang haram dan yang syubhat kepada anak kita tersebut. Di dalam hadis disebutkan ar-rada'u yughayyirut taba', bermula makanan ataupun air susu itu merubah akan akhlak seseorang. Kalau kita memberikan makanan yang haram, niscaya amal perbuatannya akan menjadi maksiat. At-ta'am yughayyirul amal. Makanan yang dimakan itu akan merubah sifat seseorang. Apabila diberi makanan yang syubhat, niscaya pekerjaannya, amalnya akan senantiasa malas. Yang dikerjakannya hanya yang makruh dan yang malas-malas. Apabila yang dimakannya halal, niscaya amal perbuatannya akan senantiasa menjadi ibadah. Karena mengapa Imam Hasanul Basri menjadi selalu mendapatkan kata-kata hikmah? Sebab beliau pernah waktu kecil menyusu dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Air susu itu akan merubah sifatnya. Kalau yang menyusui itu bagus, niscaya anaknya pun akan menjadi orang yang bagus. Dan diriwayatkan bahwasanya ayah Imam Haramain, beliau melihat anaknya disusui seorang budak, beliau langsung mengambil anak tersebut dan langsung menyungsang, membalik itu anak untuk mengeluarkan air susu daripada budak tersebut. Karena budak itu senantiasa meninggalkan perintah Allah dan tidak diyakini kebaikannya. Orang yang tidak taat kepada Allah. Lalu ayahnya Imam Haramain mengangkat Imam Haramain dan membaliknya.
menyungsangnya untuk mengeluarkan air susu tersebut. Kalau ibunya bagus, anaknya pun kebiasaan akan menjadi bagus. Waladul asad asadun. Kalau orang tuanya singa, anaknya pun akan singa pula. Kalau orang tuanya macan, anaknya pun macan pula. Kalau orangnya tuanya salih, anaknya pun insya Allah akan menjadi salih pula. Kalau orang tuanya kucing, ayahnya kucing, ibunya kucing, anaknya tikus, wah itu bahaya. Bapaknya selingkuh. Makna wa'ifu ta'ifa nisa'ukum adalah janganlah kamu memandang perempuan yang tiada halal bagimu. Apabila kita memandang perempuan yang tidak halal, maka orang lain akan memandang kepada istri dan anakmu pula. Firman Allah Ta'ala, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, jagalah diri kamu dan anak istri kamu daripada api neraka. Allah mendahulukan kalimat anfusakum, diri kamu dulu untuk dipelihara, baru ahlikum, baru anak istri kamu. Mengapa? Pengertian ini ayat bahwasanya tahiru anfusakum anil akhlaqil mazmumah. Jagalah, peliharalah diri kamu daripada sifat-sifat yang tercela. Hatta takuna ahalikum salihin, supaya keluarga kamu menjadi orang yang salih, orang yang baik. Bimutaba'atikum, dengan sebab mengikut kamu. Lianna salaha sultan salaha ra'iyatih, karena bahwasanya apabila pemimpinnya bagus, niscaya rakyatnya pun akan menjadi bagus. Apabila orang tuanya bagus, anaknya pun akan menjadi orang yang bagus. Karena ibu, kata-kata ibu asalnya diambil daripada ummun. Itu diambil daripada kata-kata amamah, imaman, pengikut, ikutan, pemimpin di depan. Jadi anak itu akan mengikut pemimpinnya, mengikut ibunya pada baik dan buruk akhlak ibu tersebut. Semoga di dalam hadis ini kita senantiasa dijadikan orang yang senantiasa bakti kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan senantiasa Allah berikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.